Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Dokter Unair TV semuanya. Kembali lagi di acara Dokter Unair TV pada edisi Dokter Edukasi Jumat 24 Februari 2022. Buat teman-teman yang masih belum tahu, Dokter Unair TV ini adalah salah satu platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang menyajikan informasi-informasi yang tentunya sangat menarik di setiap minggunya. Untuk itu, jangan lupa untuk terus ikuti akun channel YouTube kami dan juga akun Instagram kami di @dokterunairtv dan juga @fk_unair. Perkenalkan, saya dengan Dr. Shania sebagai moderator pada sesi talk show sore hari ini. Sore hari ini kita akan membahas tentang topik yang tentunya sangat menarik yang berjudul benjolan pada leher, waspadai gejala kanker tiroid. Topik ini diangkat sebagai salah satu peringatan dari Hari Kanker Sedunia tahun 2023 pada bulan Februari. Ngomong-ngomong soal tentang kanker tiroid sendiri ini fakta menariknya di tahun 2022 menduduki di peringkat ke-7 dari semua jenis kanker di seluruh dunia. Maka dari itu, perlu dan pentingnya waspadai gejala-gejala dari kanker tiroid beserta dengan tanda-tandanya untuk dilakukan nantinya pelaksanaan lebih dini sehingga tidak mengarah pada kanker tiroid. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yang saat ini telah hadir di sebelah saya. Beliau adalah salah satu staf pengajar dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya sekaligus sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Dr. Dwi Hari Susilo, dokter spesialis bedah konsultan, onkologi konsultan kepala leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore dokter, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah baik, luar biasa. Insya Allah selalu sehat ya dok ya. Amin, amin. Amin. Oke, baik. Langsung saja nih dok, sebelum kita masuk ke topik kanker tiroidnya, kita akan membahas sedikit tentang benjolan pada leher ya dok ya. Boleh saya mulai dari sesi tanya jawabnya ya dok ya. Boleh. Untuk pertanyaan pembuka nih dok, kemungkinan apa saja nih si dok kira-kira penyakit-penyakit yang gejala awalnya berupa benjolan pada leher, dan kemudian apakah setiap benjolan pada leher itu nanti akan berbahaya? Silahkan dokter. Oke, kasih. Jadi kalau leher itu kita ketahui strukturnya itu sangat banyak sekali. Jadi kelainannya juga bisa berasal dari struktur yang bermacam-macam itu, mulai dari luar ya. Dari kulit itu orang kan terkenal di masyarakat mungkin kutil gitu ya. Atau ya kutil atau kayak buntunya saluran kelenjar minyak di kulitnya, kemudian bisa berupa luka, kemudian agak dalam sedikit di situ ada pembuluh darah, ada kelainan pembuluh darah kayak hemangium, itu kelainan pembuluh darah biasanya pada bayi atau anak-anak sudah mulai ada. Kemudian kelainan getah bening yang berupa saluran mulai anak-anak juga ada, biasanya berupa benjolan yang terasa itu kayak ada cairannya lunak gitu ya perabaannya. Kemudian kelainan-kelainan yang lain yang bawaan juga banyak dari struktur di bawahnya. Misalkan kelainan di tiroid sendiri itu ada kelainan yang memang muncul mulai anak-anak, namanya kista ductus thiroglossus, itu kayak tiroidnya itu tidak sempurna turunnya ke tempatnya sehingga meninggalkan satu benjolan. Kemudian yang terkenal dan banyak itu kelainan getah bening atau benjolan di getah bening. Yang ini menimbulkan orang parno istilahnya, begitu ada getah bening itu, apalagi saat kasusnya Olga Ria Irawan itu muncul ke permukaan, itu banyak sekali orang takut begitu getah beningnya membesar, itu sudah takut, padahal sebenarnya sebagian besar khususnya anak-anak itu pasti ada pembesaran getah bening yang tidak berbahaya. Cuma memang kita harus waspada, jangan-jangan getah bening itu ada yang berbahaya atau yang ganas, itu bisa dari getah beningnya sendiri bisa penyebarannya. Tiroid termasuk salah satu kanker di daerah leher yang banyak juga, yang manifestasinya bisa bermacam-macam, bisa di tiroidnya sendiri, di getah beningnya yang berupa penyebarannya itu, atau
di tempat yang lain. Oke, jadi memang banyak ya dok ya jenis dari penyakit-penyakit yang manifestasi atau gejala awalnya itu adalah benjolan pada leher ya dok ya. Tadi seperti sudah disebutkan oleh dokter Das, yaitu adanya kutil atau mungkin bisa jadi dari kelenjar minyaknya, pembuluh darahnya, atau bahkan tiroid dan kelenjar getah bening dan masih banyak lagi ya dok ya. Banyak. Dan cara membedakan dari yang tidak ganas dan yang ganas itu bagaimana dokter? Pada prinsipnya kalau benjolan yang tidak ganas itu bisa membesar di tempatnya itu saja, tapi lebih pelan. Kecuali kalau benjolan itu menghasilkan kayak memproduksi cairan atau disertai dengan infeksi, itu biasanya membesarnya cepat dan disertai rasa nyeri kalau udah infeksi. Kemudian tapi tidak menyebar, tidak kemana-mana kan. Tapi kalau benjolan yang ganas, selain dia di tempatnya itu bisa membesar lebih cepat, biasanya ditandai kalau diperiksa itu tidak lari-lari ya. Orang biasanya kalau misalnya kan konotasinya kalau begitu, oh ini benjolannya lari-lari, itu yang jinak. Memang sebagian besar benjolan yang jinak itu bisa bergerak dari sekitarnya karena tidak ada dalam tanda kutip akarnya. Orang-orang bilang oh kanker itu ada akarnya gitu. Itu sebenarnya kalau di kedokteran namanya infiltrasi. Infiltrasi, kemudian, bisa metastasis itu menyebar itu ke tempat yang jauh. Jadi kalau infiltrasi dia hanya istilahnya itu akarnya merusak ke jaringan sekitarnya sehingga lengket, timbul luka. Tapi kalau metastasis atau menyebar bisa ke tempat lewat pembuluh darah sampai ke paru, ke tulang, ke otak. Kalau penyebaran lewat getah bening bisa ke kelenjar getah bening itu tadi. Jadi cara membedakannya itu dari adanya infiltrasi atau akarnya itu sendiri ya dok ya, dan juga ada penyebaran atau sebut sebagai metastasis ya dok ke organ-organ lain. Nah, kemudian nih dok, tadi sempat dokter Das menyebutkan adanya kanker tiroid itu salah satu gejalanya ada benjolan pada leher ya dok ya. Nah sebetulnya kanker tiroid sendiri itu apa sih dok? Kita memiliki kelenjar yang namanya gondok atau kelenjar tiroid. Tiroid itu kalian lihat bentuknya itu kan seperti ini ya, seperti kupu-kupu bentuknya, atau yang orang bilang seperti perisai. Kalau kita perang itu kan bentuknya mirip perisai, itu sehingga dikatakan sebagai tiroid. Kemudian organ ini menghasilkan hormon yang diperlukan untuk aktivitas kita, semua aktivitas, misalkan pembakaran untuk menghasilkan energi, kemudian membuat saraf itu aktif untuk menggerakkan kita atau merasakan sesuatu, kemudian gerakan usus lebih baik dengan adanya pengaruh hormon tiroid ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bisa mempengaruhi yang vital itu jantung. Jadi salah satu target organnya adalah jantung, sehingga orang-orang yang hormonnya berlebihan itu jantungnya berdetaknya lebih kencang, cepat, cenderung darah tinggi, berdebar-debar, saraf juga sudah tidur dan seterusnya. Jadi itu salah satu organ yang selain dia memiliki bentuk juga menghasilkan hormon yang diperlukan untuk hidup kita, sangat vital sebenarnya tiroid itu. Jadi memang dari segi fungsi sendiri kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon yang memang sangat vital perannya untuk tubuh kita ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada suatu gangguan juga akan mengganggu daripada fungsi tubuh kita yang lain, begitu ya dok ya. Nah ngomong-ngomong tentang kanker tiroid lagi nih dok, kira-kira seberapa banyak sih kejadian kasus kanker tiroid di dunia dan di Indonesia khususnya dokter? Kalau secara global dari tiroid itu tahun 2004 itu dari keganasan pada wanita kira-kira 3% dari seluruh keganasan. Kemudian 10 tahun berikutnya tahun 2014 itu sudah menjadi 6%. Jadi meningkatnya itu 2 kali lipat. Tidak ada kanker yang lain yang lipatannya naik dalam 10 tahun itu sampai 2 kali lipat. Hanya kanker tiroid itu ya dok ya? Meskipun secara jumlah ya dia masih menduduki nomor 6. Nomor 6 itu di tahun berapa dokter? Yang 14. Data terakhir statistiknya di tahun 2014. Berarti memang ada peningkatan ya dok ya, dan cukup signifikan ya dok, cukup lebih tinggi dibanding dengan kanker-kanker yang lain ya, 2 kali lipat tadi dokter sebutkan ya. Nah untuk gejalanya sendiri dok, gejala dan tanda dari kanker tiroid selain ada benjolan, apakah ada gejala lain yang bisa kita waspadai dokter? Jadi manifestasinya kanker tiroid itu bisa berupa benjolan di tiroidnya sendiri, bisa di pembesaran getah bening yang merupakan penyebarannya, atau manifestasi penyebaran jauh. Misalkan yang bisa terdeteksi itu yang cukup sering kan di tulang pipih atau tulang yang bukan kompak ya.
yang spongios kalau istilahnya itu. Jadi Oke. yang sering dan bisa terdeteksi dengan gampang itu di tulang kepala, tulang tengkorak. Itu bisa berupa benjolan yang besar meskipun tiroidnya sendiri kecil, Mm-mm. atau di tulang belakang yang banyak. Akhir-akhir ini saya jumpai beberapa kasus yang cukup signifikan kenaikannya itu datang dengan patah tulang belakang sehingga Oke. kelemahan anggota gerak kakinya, tidak bisa jalan, itu bisa. Jadi kalau kalau yang masih awal yang di tiroidnya sendiri, tiroid itu yang khas adalah ikut bergerak pada saat menelan. Kita benjolannya di depan di Oh sini. iya, Jadi kalau misalkan ngaca gitu, harusnya itu begitu ada pembesaran itu sudah terasa, sudah tahu. tahu ya dok Ya ya, karena betul. tiap hari kan ngaca untuk Iya. bersihkan wajah, bersihkan leher itu ada, atau pas minum gitu ya, mesti temannya depannya sering gitu. Loh, lehermu kok ada benjolan gitu. Itu berupa Oke. benjolan yang naik turun pada saat menelan. Letaknya di Oh leher oke. bagian depan karena nempel di tenggorokan itu. Oke. Dan yang saya baca itu ternyata apabila dalam tahap awal itu tidak bergejala ya dok ya, tidak bisa diketahui lebih dini. Jadi orang-orang sering miss di situ ya dok ya. Itu apakah benar dokter? Ya, jadi pada benjolan yang masih kecil itu sering tidak kelihatan. Ada beberapa Oke. orang yang bilang, oh ini anu dok, karena saya kira ini karena gemuk aja, ada ikut membesar. Oh, Gitu. heeh, Padahal oke. sebenarnya ada benjolan. Itu uh, dan yang penting tiroid itu kalau pada awalnya tidak menimbulkan sakit. Itu yang membuat pasien tidak merasa sakit. Jadi Iya, memang iya. tidak tahu atau ada benjolan dibiarkan karena merasa tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Ya, tapi tahu-tahu sudah menyebar kemana. Jadi Menyebar ke. saya pernah punya kasus itu ukuran datang ke rumah sakit dengan benjolan di kepala yang besar, mungkin sebesar konde, lebih besar dari konde itu ya. Tapi dia tidak merasa di lehernya ada apa-apa. Setelah diperiksa, di induknya itu di tiroid 1 senti cuma Di benjolannya itu. tiroid, akarnya di tiroid ya dok. Iya, dia tidak merasa pernah terganggu dengan di tiroidnya itu. Sehingga ya Oke. memang tidak tahu dan tidak berobat dari awal. Jadi lebih banyak pasien yang datang di stadium yang lebih akhir ataukah banyak juga yang ternyata datang ke dokter di tahap-tahap awal begitu dok? Kalau kalau dari segi presentasi memang lebih banyak yang masih stadium awal atau Oke. lokal lanjut ya. Jadi Lokal di lanjut. tiroidnya sendiri sama getah bening. Kalau penyebaran jauh itu biasanya yang datang karena keluhan yang lain bukan di lehernya. Bukan di lehernya, tapi Hmm, ternyata tahu-tahu sudah ada nyebar. akarnya di kelenjar tiroidnya ya dok ya. Ya, sudah dicari kan bisa biasa kalau misalkan ada penyebaran yang berdenyut, kemudian ada fraktur patologis dan ada benjolan yang cukup besar ya. Ada Salah satu benjolan yang yang kita cukup besar. curiga itu dari tiroidnya, mesti salah satu screeningnya kan mesti dicari, oh ini sumbernya dari mana gitu. Salah satu Oh yang oke. dicurigai tiroid. Oke baik dokter. Nah sebetulnya penyebab dari kanker tiroid sendiri itu apa sih dok? Multifaktor, seperti kanker yang Multifaktor. lain kita tetap tidak bisa just bahwa oh ini karena ini gitu, mesti ada multifaktornya. Bisa orang bilang ada ini ya, ada keturunan gitu. Memang ya Keturunan ada bisa ya dok? pengaruhnya, mungkin ya tidak terlalu banyak 10%-an itu ada faktor keturunan yang ini kalau misalkan ada keluarga atau di garis keturunannya ada kanker atau khususnya kanker tiroid maka mesti lebih waspada. Meskipun Iya. hanya 10%, tapi faktor-faktor yang lain misalkan pola makan yang kita kenal dengan bahan-bahan yang goitrogenik ya, yang mengganggu penyerapan yodium seperti Oh oke. kubis itu. Dulu kan Kubis. Indonesia banyak sekali di daerah pegunungan yang tiroidnya besar-besar karena Iya yodiumnya betul. kurang sehingga pemerintah membuat program garam beryodium itu ya. Betul. Saya masih ingat SD itu dikasih Materi garam. SD ya dok. Ya. Kemudian faktor-faktor yang lain kayak dari stresor itu mesti ada karena orang-orang yang cenderung sekarang kan enggak peduli laki perempuan mesti stres kerja semua itu otomatis daya tahan tubuhnya terhadap penyakit apa aja turun termasuk terhadap Betul. cancer. Ter- Kemudian yang sangat signifikan tiroid itu karena radiasi ionisasi itu eh, kayak apa ya nuklir sebenarnya ya, tapi Oh oke. bahan radioaktif ini kan ada di mana-mana. Saya perhatikan beberapa daerah yang eh, tambangnya banyak, potensial Betul. menghasilkan bahan tambang itu kankernya tinggi. Mungkin karena di situ saya masih ingat betul itu kalau dulu di Tembagapura banyak itu ternyata ada emasnya, emas ada uranium, nah, itu seperti itu. Jadi biasanya Oke. kalau saya boleh berasumsi bahwa daerah-daerah pertambangan itu mesti ada ini bahan radioaktifnya, Bahan radioaktif termasuk ya dok ya. uranium salah satunya. Sehingga signifikan sekali itu penyebab utamanya. Sehingga dulu kalau anak-anak
masih kecil diradiasi. Dulu kan ada sakit di kepala, borok itu diradiasi gitu. Zaman dulu, tapi Oh sekarang iya sudah betul betul ditinggalkan. dok. Itu angka tiroidnya tinggi. Kemudian di Jepang waktu zaman tahun 45 dibom itu 10 tahun berikutnya anak-anak usia 10 tahunan itu banyak kanker tiroid. Banyak kanker Karena tiroid pada saat betul. dia di dalam kandungan radiasinya besar sekali di Oh Hiroshima karena itu Nagasaki. ya dok. Hmm, Oke, berarti ya, memang penyebabnya ini bervariasi ya dok, ya, multifaktor tadi dikatakan oleh multifaktor. dokter. Ada yang karena faktor keturunan, bisa jadi karena konsumsi makanan yang kurang beriodium, Hmm, kemudian juga dari paparan radioaktif ya dok ya, dan juga ya, adanya betul. stresor. Nah, satu lagi yang pernah saya baca dok, ternyata wanita itu lebih beresiko tinggi terkena kanker tiroid dibanding dengan pria. Nah, itu Ya. kira-kira kebenarannya seperti apa dokter? Jadi eh, di tiroid yang berperan tinggi tadi sehubungan dengan goitrogenik ya. Kalau bahan-bahan yang mengganggu penyerapan yodium itu mengakibatkan hormon tiroidnya turun. Kemudian ada namanya TSH, thyroid stimulating hormone. Ini dihasilkan oleh bagian dari otak bagian depan, hipofisis itu menghasilkan TSH ini, thyroid stimulating hormone. Ini tugasnya adalah merangsang tiroid supaya dia bekerja keras, Oke. termasuk dalam hal produksi hormonnya. Jadi kalau hormonnya kurang, TSH-nya naik, harapannya itu akan maksa tiroid untuk menghasilkan hormon sehingga cukup gitu. Tapi TSH sendiri ini merupakan faktor internal yang Internal. menimbulkan kanker tiroid. Ya, Oke. kalau sedangkan TSH ini memiliki fungsi yang estrogen-like effect. Jadi ada kemiripan Hmm, antara estrogen sama TSH dalam hal TSH. eh, baik itu ke kanker yang dipengaruhi estrogen atau kanker yang dipengaruhi TSH. Oh, oke. Ya, sehingga itu kalau pada wanita kan hormon estrogennya lebih Lebih tinggi, tinggi ya, betul. sehingga resikonya juga lebih tinggi. Oh, Dan ini oke. berimbas biasanya pada orang-orang yang perempuan yang ada kanker payudara, itu risiko Hmm. untuk menderita kanker tiroidnya lebih tinggi sedikit dibandingkan populasi umum. Oh, begitu ya. Ya, Menarik ini, Dok. laki-laki memang jarang ya TS apa namanya lebih jarang dibandingkan wanita dari segi insidennya. Tapi begitu laki-laki ada benjolan di tiroid, angka kankernya presentasenya itu lebih tinggi daripada wanita. Oh, oke oke. Efeknya lebih tinggi, artinya lebih parah atau bagaimana, Dok? Jadi kalau benjolan di tiroid itu kan ada yang jinak, ada yang ganas. Oke. Nah, ini pada laki-laki kalau ada benjolan, misalkan pada wanita dengan benjolan yang sama satu itu di tiroid satu sisi itu, oh ini risiko kankernya sekitar 15. 15%. Kalau laki-laki itu bisa naik bisa 20 sampai 25% dengan benjolan yang pokoknya sama-sama ada Oh. benjolan di tiroid gitu. Oh, Meskipun oke. secara jumlah memang laki-laki lebih sedikit. Lebih sedikit dibandingkan Ya, wanita karena pengaruh hormon estrogen tadi ya dok, yang di wanita ternyata memang secara fisiologis dia lebih tinggi. ya. Oke. Baik, kemudian dok, apabila nih seseorang sudah mengenali adanya gejala dari kanker tiroid, ada misalnya benjolan pada leher, kemudian mereka datang ke dokter, kira-kira pemeriksaan apa yang akan dijalani dokter? Jadi tentunya yang pertama adalah pemeriksaan fisik gitu, itu penting. Jadi diperiksa benjolannya Oke. di tiroid seperti apa, kemudian dicari selalu kalau ada benjolan di tiroid sebelum kita pastikan bahwa ini jinak kita berasumsi oh ini jangan-jangan ganas sehingga kita periksanya menyeluruh tiroidnya sendiri, kemudian getah beningnya mesti diperiksa, kemudian dicari kemungkinan penyebaran yang jauh. Itu akan menentukan pemeriksaan apa yang akan saya lakukan. Kalau misalkan benjolannya hanya terbatas di leher, di tiroid, sama getah bening, yang pasti dan paling gampang dilakukan itu minta pemeriksaan ultrasound, USG Ultrasound dulu. USG ya dok. USG itu enggak menyakiti, kemudian mudah di mana-mana ada, dan berarti radiolog bisa lihat pada saat apa adanya saat itu. Itu bisa Oke. membedakan benjolan yang isinya padat atau cairan atau batasnya jelas atau enggak, karena kalau batasnya enggak jelas ada akarnya itu juga kelihatan di situ. Oke. Kemudian getah beningnya ada yang besar atau enggak, kalau membesar oh ini curiga karena penyebaran di kanker tiroid atau karena radang biasa, kan pada anak-anak itu juga sering ada radang. Beberapa orang dewasa juga kalau ada infeksi saluran nafas atas kayak batuk, flu itu mesti kelenjarnya membesar. Itu Oh iya berbeda betul gambarannya di betul. USG. Yang Oh iya. penyaringan pertama di situ dulu. Oke. Nanti kalau misalkan ada kecurigaan, oh ini curiga kanker tiroid gitu. Kanker Baru tiroid. kita tawarkan yang lebih invasif yaitu atau lebih luas, misalkan cari penyebarannya, misalkan foto paru-paru kalau diperlukan, Oh, tapi oke itu oke. tidak rutin pada semua kasus. Meskipun nanti kalau misalkan mau ada tindakan juga tetap akan difoto, tapi Hmm, tidak pada saat menegakkan diagnosis saat itu. oke. Kemudian beberapa kasus kadang-kadang kita perlu lakukan
biopsi. Biopsi. Ya, Oke, jadi pemeriksaan awal tetap mulai dari pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya, Dok ya. Kemudian nanti lanjut ke pemeriksaan USG dan bila perlu dilakukan tadi ya, Dok, biopsi. seperti biopsi ataupun Ya. fototoraks untuk melihat penyebarannya ya, Dok ya. Mm. Apakah ada pemeriksaan darah, Dokter, untuk mendeteksi adanya kanker tiroid? Tumor marker untuk tiroid itu namanya tiroglobulin, itu ada. Biasanya akan meningkat Oke. kalau sudah ada penyebaran yang jauh. Tetapi cukup banyak pasien dengan tiroglobulinnya yang naik itu ternyata bukan kanker, hiperplasia dari Oh, tiroid. oke. Sehingga ini untuk penyaringan awal memang tidak dijadikan patokan pemeriksaan yang rutin. Oke. Kemudian kalau untuk melihat satu tadi saya katakan bahwa tiroid itu selain beberapa benjolan, dia juga organ yang menghasilkan hormon. Itu kita bisa melakukan pemeriksaan untuk melihat hormon tiroidnya. Oke. Kemudian tapi hormon ini tidak mempengaruhi dia ganas-ganas, tapi kalau misalkan yang melihat risiko ini, untuk meningkatkan awareness-nya tiroid itu TSH tadi. Kalau TSH-nya TSH. tinggi, biasanya kita lebih kayak warning gitu ya, peringatan bahwa ini Oke. jangan-jangan risiko kankernya lebih tinggi gitu. Itu untuk monitor selanjutnya atau untuk penata laksananya biasanya lebih agresif kalau Oke. TSH-nya tinggi. Oke, jadi pemeriksaan darah tetap juga bisa dilakukan ya, Dok ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya, Dok, gejala dan tandanya, Ya. lalu pemeriksaannya juga sudah. Nah, kira-kira untuk seseorang apabila sudah terdiagnosis sebagai pengidap kanker tiroid, tata laksana dan penanganannya itu bagaimana, Dokter? Kalau sudah tegak diagnosisnya, oh ini memang kanker tiroid, maka kanker tiroid itu kan ada yang well differentiated, yang masih diferensiasinya bagus, yang ini tingkat keberhasilannya tinggi, jenisnya papiler sama folikuler. Kemudian beberapa kasus karena biasanya tidak tahu atau dibiarkan lama karena tidak sakit tadi yang seperti dengan tadi, itu bisa kanker yang sudah diferensiasi baik ini bisa berubah Oh iya. perilaku tumornya sehingga menjadi lebih agresif kalau dia sudah berubah menjadi yang diferensiasi buruk atau anaplastik namanya, yang paling jelek. Jadi Oh iya. selama dia masih di well differentiated, yang diferensiasi baik, ini pengobatan utamanya adalah operasi. Oh iya, oke Jadi oke. dioperasi, harapannya mengangkat seluruh kanker tiroidnya. Cuma ya kita tahu bahwa kanker itu kan seperti tadi bisa infiltrasi atau akarnya itu bisa menyusup ke sekitarnya, bisa nyebar. Sehingga pada kondisi tertentu kita memerlukan pengobatan tambahan. Misalkan kankernya ini sudah keluar dari kapsulnya, artinya dia risiko kontak dengan pembuluh darah, getah bening sehingga bisa kemana-mana kan ya. Iya. Itu nanti perlu pengobatan tambahan. Tapi kalau masih kecil, masih ada kriterianya, kayak faktor risiko kekambuhannya kecil, kita cuma operasi aja sudah selesai. Oh, oke. Gitu ada faktor risiko yang lebih besar, misalkan ada penyebaran, tumornya besar, kemudian ada kok di sediaan mikroskopnya ini ada masuk ke pembuluh darah, kemudian ada ke saraf, atau ke getah bening, kita perlu pengobatan tambahan dengan dilakukan pengobatan yang sifatnya sistemik. Tapi tidak kemo. Nggak Jadi kemo, oke. kadang-kadang orang kan takut kemo. Tiroid ini kalau masih papilar folikuler tidak pakai kemo. Tidak perlu kemoterapi ya, Dok Jadi ya. nanti dilakukan karena kita memanfaatkan yodium radioaktif. Oke. Itu nanti akan diserap di jaringan tiroid normal maupun jaringan tiroid yang sakit. Itu dia akan kayak radioterapi tapi dari dalam, kayak peluru kendali gitu. Oh, menarik, Tambahnya. menarik. Kemudian yang ketiga, kalau kanker tiroidnya sudah agak besar, kalau masih kecil 1 cm, 1,5 cm dan belum ada penyebaran, itu kan boleh diangkat satu sisi. Oke. Tapi kalau sudah ada faktor risiko tadi yang saya bilang bahwa kemungkinan kemudian ada penyebaran, maka harus diangkat dua-duanya. Harus diangkat dua-duanya ya, Nah, Dok. kalau dengan dua-duanya ini ada yang namanya terapi substitusi. Jadi hormonnya harus dapat dari luar karena kan tugasnya tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang perlu untuk aktivitas yang kita bahas tadi ya. Betul, betul. Nah, sehingga kalau itu tidak ada maka orang ini harus minum obat seumur hidup. Oh, ya, oke. Nah, Seumur hidup ya, Dok ya. Iya, tantangan jelaskan di awal itu ini harus minum pengganti hormon seterusnya itu. Pasti pasiennya banyak, nanti seumur hidup dok, atau sampai kapan gitu mesti. Nah, jadi kata-kata seumur hidup kan tidak enak memang ya. Iya, betul. Menjadi momok ya, Dok ya. Iya, sebenarnya. Nah itu memang harus jujur di depan supaya pasien tidak kaget. Dan itu minumnya pilnya kecil, Pak.
dapilnya kecil, kemudian minumnya sehari sekali. Sederhana sebenarnya. Dibandingkan dengan dampak kalau tidak dilakukan pengangkatan nanti berubah menjadi andif atau anaplastik. Itu bisa berubah, memang karena ada mutasi ya, perubahan gennya itu bisa berubah menjadi lebih agresif. Nah, kalau terlambat mulai dari papiler folikuler ini yang biasanya survivalnya 20 tahun itu. Kalau kanker lain biasanya kan 5 year survival rate ya. Iya, Jadi betul. kalau tiroid ini 20 year survival rate itu berani ngomong bahwa papiler itu selama dia belum ada perubahan perilaku itu, dia kalau belum ada penyebaran getah bening 95% lebih masih bertahan sampai 20 tahun. Hidup, Jadi betul. bagus sekali asal nggak terlambat menjadi anaplastik. Kalau berubah anaplastik 6 bulan 1 tahun pasiennya meninggal kalau sudah berubah. Sehingga ini perlunya untuk pemeriksaan lebih dini. Lebih dini, baik betul. itu masih tahap dari zina atau ganas yang masih diferensiasi baik. Jadi memang tata laksananya dan terapinya ini cukup banyak pilihannya ya dok ya, berdasarkan jenisnya ya dok ya. Tadi dokter sempat menyebutkan ada beberapa banyak jenis, kita kilas balik sebentar. Berarti tadi ada yang papiler, folikuler, dan anaplastik, itu bisa dijelaskan dokter? Jadi untuk pembagian jenisnya? Kanker tiroid itu kan step by step tumbuhnya, jadi mulai yang normal dulu, kemudian dulu kita banyak kekurangan yodium, kemudian jadi membesar. Membesarnya awalnya itu hanya pembesaran tiroid karena sel-selnya bertambah besar. Kemudian kalau ini dibiarkan terus, sel-selnya bertambah banyak. Kemudian kalau dibiarkan terus, kondisi yang kekurangan hormon ini, TSH-nya tinggi, maka akan timbul benjolan. Benjolan, ya ini mulai terbentuk tumor. Ini biasanya pemicunya adalah mutasi gen. Kemudian kalau ini dibiarkan terus, bisa berubah menjadi tumor yang ganas. Kalau ada mutasi gen berikutnya. Baik. Kemudian kalau dibiarkan lama terus, ada mutasi gen kayak pengeremnya. Jadi yang gen pertama tadi itu mendorong supaya aktif sehingga menjadi protoogogen namanya. Kemudian kalau dibiarkan terus, dia akan remnya atau supresor gennya ini akan mutasi sehingga blong. Nah ini yang akan menjadi anaplastik tadi. Jadi tahap terakhir dari kanker itu yang jenis anaplastik itu ya dok ya? Kanker tiroid anaplastik itu yang paling agresif. Baik. Tadi dokter juga sempat menyebutkan bahwa pentingnya deteksi dini dari kanker tiroid. Nah, kira-kira apa saja bentuk deteksi dini yang bisa dilakukan dokter untuk mencegah kanker tiroid? Yang paling sederhana sebenarnya ya check your neck. Jadi check your neck, betul. Dicek lehernya sendiri karena satu itu setiap kali ngaca itu mestinya kelihatan. Kalau misalkan biasanya akan dengan menengadahkan kepala gini kan lebih nonjol. Kalau ada benjolan akan lebih kelihatan. Kemudian dengan minum air itu di depan cermin itu bisa kelihatan. Kalau pada saat nelan itu naik kalau ada benjolan tiroidnya. Itu bisa kelihatan. Kemudian kita bisa menyaring kalau masih kecil, itu tetap tidak kelihatan, diraba. Diraba dengan manuver minum atau nelan ludah. Kalau ada benjolan terasa gerinjel itu naik ke atas. Kemudian yang utama di situ, yang stadium dini. Kemudian getah bening, ya mesti kan pas membersihkan wajah, membersihkan leher mesti diraba. Itu kalau ada getah beningnya teraba. Begitu ada kelainan, segera ke tempat yang lebih ke dokter, atau kalau di daerah mungkin akses ke bidannya lebih gampang ya ke bidan untuk memeriksa, untuk memastikan. Kemudian biasanya tadi itu kalau dokter biasanya minimal pemeriksaan nanti USG. Jadi cukup sederhana dan bisa dilakukan untuk semua orang awam ya dok ya. Jadi cukup kita bisa meraba dan melihat sebetulnya dari depan kaca apakah di daerah leher kita timbul adanya benjolan atau tidak, atau bahkan bisa dibantu dengan menelan air ya dok ya. Nah, kira-kira nih dok, apakah apabila seseorang terkena kanker tiroid nantinya akan ada komplikasi yang dapat mereka alami? Kira-kira komplikasi apa saja yang bisa mereka alami apabila mereka terkena kanker tiroid, dokter? Jadi kalau kanker tiroidnya masih terbatas di tiroid, belum ada akarnya, biasanya berupa benjolan aja. Kalau besar
itu bisa menimbulkan penekanan ke sekitarnya. Penekanan, oke. Penekanan biasanya yang dikeluhkan itu kalau nelan itu kayak ada yang gerenjel mulai dari situ, atau kalau nelan kok susah, itu biasanya benjolannya ini agak ke bawah sehingga jepit. Kan di sini ada apa namanya, lubangnya ke arah dada itu kan enggak besar. Kalau ada Oke. benjolan di situ tentunya pada saat nelan itu orang memang harus tenggorokannya naik supaya nggak tersedak. Nah itu tiroid ikut karena nempel Oh, di tenggorokan itu. tenggorokan. Ya, sehingga kalau misalnya ada hambatan, mesti nelannya juga ada hambatan. Oke. Gitu kalau belum ada penyebaran. Tapi kalau misalkan ada akarnya atau infiltrasi itu bisa berupa kalau yang orang paling concern biasanya kan pita suara. Kalau tiroid mesti Pita bicara tiroid suara. baik menjelaskan operasinya, penyakitnya itu mesti nanti pita suara gitu. Itu yang Oh, ditakutkan orang. Jadi bisa oke. kalau sudah ada akarnya ke pita suara itu bisa berupa suaranya parau, kemudian bahkan sampai hilang suaranya. Kalau Oke. sarafnya yang bagian atas bisa tersedak kalau minum air putih, itu Oke. juga bisa. Terus suaranya enggak bisa nada tinggi. Oh, oke, Itu oke. kalau problem di sarafnya seperti itu. Kemudian kalau eh, ke tenggorokannya sendiri, kalau ada akarnya kemudian merusak di sini tenggorokannya, Mm-mm. nah itu nanti akan terjadi apa namanya? Kalau nembus sampai dalam, batuk ada darahnya. Oh, oke. Ya, itu kesulitan makan. Kalau air minum aja bisa, tapi kalau padat nggak bisa. Mirip-mirip kayak kanker esofagus ya. Kalau Oh, sudah oke, oke. mengenai saluran makanan. Saluran makanan. Ya, kemudian kalau dampak yang penyebaran jauh tadi itu yang cukup sering itu fraktur patologis, jadi patah tulang, Patah tulang. patah tulang Oke. belakang. Itu yang Oke. terakhir ini cukup sering saya jumpai. Jadi datang dengan lumpuh atau kelemahan anggota gerak badan yang bawah. Oke. Itu apakah menetap, dokter, apabila terjadi patah tulang di daerah tulang belakang, ataukah bisa diperbaiki? Ada yang patahnya ini sampai merusak, yang sampai parah itu kan merusak dari susun tulang belakang atau spine itu. Kalau itu agak susah. Memang kalau masih awal, masih baru gitu, bisa tertangani segera, itu bisa dilakukan stabilisasi posterior. Biasanya teman-teman Oke. ortopedi atau bedah saraf yang melakukan itu bisa diselamatkan. Kemudian dibantu dengan eh, obat-obat untuk tulang, kemo yang khusus tulang. Kemo khusus tulang. Ya, itu bisa memperbaiki. Beberapa kasus membaik. Beberapa kasus Oh, membaik. oke. Tapi ya Beberapa itu tadi kasus membaik. sarannya tidak terlambat. Kalau Oke. lumpuh lama dibiarkan, kerusakan sarafnya permanen, susah untuk Sulit ya, kembali. dok ya. Ya, Oke, jadi memang komplikasinya ini cukup menakutkan ya, dok ya. Jadi bisa menekan saluran pernafasan juga, bisa ya menekan sampai saluran sesak makanan, bisa. lalu juga bisa menyebar di organ-organ yang lain ya, begitu dok ya. Bisa juga secara komunikasi seseorang bisa terganggu karena bisa menyerang ke pita Pita suaranya ya, dok ya. suara. Ya, Oke, kemudian ini dok, kira-kira apakah nih dok ada sebuah ini kan saya juga baca ya dok, ada suatu mitos-mitos, kira-kira makanan-makanan ada nggak dok yang menjadi pantangan seseorang untuk tidak perlu dikonsumsi karena ini nantinya bisa meningkatkan resiko terkena kanker tiroid. mm. Kalau yang untuk makanan yang terkenal itu, dan memang ya betul, itu goitrogenik kayak kubis itu. Kubis itu Tapi itu kalau tadi ya dok ya. dikonsumsi jangka panjang terus menerus itu signifikan sekali dampaknya, karena Oh, oke. kubis itu mengikat yodium sehingga yodium tidak bisa diserap. Oke. Nah, ini yang menjadi pemicunya. Kalau kemudian yang terjadi hipotiroid atau hormonnya kurang, TSH-nya naik, ini yang risikonya akan meningkatkan kanker Oke. tiroid. Jadi pemirsa, mungkin untuk yang pecinta gubis, hati-hati dan harus waspada ya. Mungkin bisa dialihkan dengan sayur mayur yang lain gitu ya. Dan jangan lupa untuk juga mengatur pola hidup yang Ya, lebih sehat ya dok ya, untuk ya, menghindari betul. resiko terkena kanker. Nah, kemudian terakhir nih dok, kira-kira apabila seseorang sudah menjadi penyintas kanker tiroid, selain adanya pengobatan jangka waktu panjang, untuk mencegah mereka untuk tidak lebih parah dan terjadi komplikasi yang tadi dokter sebutkan, itu kira-kira harus menerapkan pola dan gaya hidup seperti apa dokter? Jadi kalau penyintas itu kan berarti sudah kanker tiroid, confirm, kemudian dilakukan tindakan sesuai dengan standarnya, kemudian dia Oke. follow up. Yang penting adalah tetap follow up. Follow Kanker up. itu
misalkan pun operasi itu bukan akhir pengobatan, itu kanker apa Oke. saja, sehingga pada saat periode pasca operasinya itu perlu misalkan kalau tiroid maintenance hormonnya harus terus-terusan dimonitor itu, karena Oke. ada beberapa pasien yang nakal istilahnya. Biasanya anak-anak masih muda. Saya punya beberapa pasien Mm-mm. tiroid itu mulai dari umur 10 tahun, ada yang 15 tahun. Usia-usia sekolah ini mendisiplinkan anak untuk minum obat terus-terusan itu kan tidak gampang. Oh iya Biasanya betul. males atau lupa atau apa gitu. Itu beberapa bulan tidak minum, tahu-tahu apa namanya gagal jantung gitu. Sesek Oh, gitu. Itu ada beberapa, tapi setelah minum lagi ya membaik lagi memang. Itu yang perlu concern dengan orang-orang sekitarnya untuk terus mengingatkan, mendampingi itu. Kemudian eh, cek berkala. cek Jadi berkala. ya, karena pada saat datang mungkin masih stadium awal gitu, tapi kita tidak tahu kan parameter yang lain, yang perilaku tumornya. Tahu-tahu sebenarnya kita operasi masih kecil, tapi sudah ada sel-sel yang bergerak kemana-mana, circulating tumor sel itu kan bisa Oke. ya. Nah, itu perlu dimonitor berkala untuk dilakukan pemeriksaan baik secara lokal, kemudian tempat-tempat yang biasa penyebaran dan seterusnya. Oke. Pada saat itu juga dilakukan kontrol hormonnya ini cukup atau enggak dengan memeriksakan lab TSH Pemeriksaan lab. ya. Oke. Kemudian kalau misalkan penting juga sih saya pikir bergabung dengan satu komunitas penyintas tiroid. Oh ya, Nah, itu ini kan menarik tuh, Dok. karena kanker tiroid itu saya lihat cerdas-cerdas, Ah kreatif, ya, iya. benar-benar. Dibandingkan kanker yang lain itu, Dibanding dengan kanker yang lain. iya, itu cuma belum ada penelitiannya IQ-nya berapa. Mungkin kalau Oh, saya oke. pengennya meneliti itu sih, cuma masih niat aja belum ini ya. Oke. Dan itu aktif. Jadi dengan bergabung di komunitas itu keuntungannya satu, sangat mengingatkan. Saling Ada mengingatkan. ternyata banyak orang-orang dengan nasib yang sama dan Mm-mm. tetap optimis seperti itu. Oke, Ya. jadi memang butuhnya juga support dari lingkungan ya, Dok ya. Karena kan Mm. kalau orang mendengar jenis kanker aja itu sudah banyak momok bahwa nanti kehidupannya akan lebih singkat, nanti Ya. kemudian kualitas hidupnya juga terganggu, sehingga butuh adanya support di lingkungan sesama penyintas yang nantinya Ya. bisa saling berdiskusi dan memberikan dukungan agar bisa harapan hidupnya lebih baik begitu ya, Dok ya. Oke, baik. Tiroid itu ada Mm-mm. penyintasnya itu Pita Tosca Pita organisasinya. Tosca, ya betul, saya Ya. pernah dengar itu, Dok. Mm. Penyintas Pita Tosca ya, Dok ya. Mereka itu tidak hanya kanker tiroid, tapi semua kelainan tiroid bisa gabung di situ, Oh, sehingga mereka menamakannya itu pejuang tiroid. pejuang tiroid. Ya. Oke. Keren banget itu, Dok. Berarti itu memang untuk semua orang yang memang pernah mengalami gangguan Pejuang tiroid, tiroid, tidak betul. cuma kanker tiroid, bisa bergabung pada Ya. penyintas Pita Tosca ya, Dok ya. Ya. Dan di Surabaya itu ada ya, Dok? Ada di Oke, di Surabaya. Surabaya itu ada. Ya mungkin untuk pemirsa yang barangkali dirinya ataupun keluarga ataupun di lingkungannya memiliki kecenderungan untuk adanya benjolan pada kelenjar tiroidnya atau di bagian lehernya, bisa segera mengkonsulkan diri ke dokter. Dan apabila sudah menjadi penyintas, bisa juga bergabung kepada tim Pita Komunitas, Tosca ya, tadi ya, Dok ya. komunitas penyintas. Komunitas penyintas komunitas Pita Tosca. Ya, Begitu ya, Dok ya. itu. Oke, baik, sangat jelas dokter, dan tidak terasa nih, Dok, diskusi kita sudah pada penghujung acara ya. Sebelum saya tutup nih, Dok, mungkin ada sepatah dua patah kata yang bisa diberikan kepada pemirsa di rumah dan juga untuk penyintas kanker tiroid. Silahkan, dokter. Oke, mungkin pesan khususnya untuk orang-orang dengan kelainan tiroid ya. Jadi begitu ada kelainan di leher pada saat memeriksakan sendiri itu, berarti harus segera dicek ke ahlinya supaya tahu bahwa benjolan itu satu berbahaya atau tidak. Karena tidak semua benjolan di leher itu berbahaya. Dan itu penting kan, jangan sampai ternyata benjolan itu tidak berbahaya tapi dipendem terus, nggak di Iya, betul. sharingkan, tidak diperiksakan, dianggapnya kanker kemudian drop. Jadi penting untuk memberikan setiap benjolan ini berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya, nanti keuntungan dengan tahu lebih awal, maka misalkan kanker tiroid itu bisa dilakukan penanganan sejak dini. Oke. Karena pada dasarnya kanker itu, kalau dulu dianggap itu kanker tidak bisa sembuh, tapi sekarang tidak. Artinya kanker itu bisa disembuhkan, tapi ada syaratnya, yaitu datang pada stadium yang masih dini dan pada tempat yang benar, yang
memang ahlinya, sehingga jangan sampai ada kesalahan penanganan dan menjadi stadium yang lebih lanjut tanpa penanganan yang benar. Yang benar, betul. Jadi apapun yang dialami apabila melihat ataupun mengetahui adanya benjolan pada leher, harus segera mengkonsulkan diri kepada tenaga ahli kesehatan ya dok ya, agar bisa dilakukan penanganan lebih dini begitu. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Luar biasa sekali. Ini merupakan ilmu yang baru juga dok untuk saya dan juga untuk pemirsa yang di rumah, dan semoga insya Allah bermanfaat gitu dok. Amin, amin ya robbal alamin. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk pemirsa dari Dr. Unair TV yang telah menonton acara pada sore hari ini. Semoga ini semua bisa membuka wawasan dan juga ilmu pengetahuan kita tentang kanker, khususnya kanker tiroid. Saya juga ingin mengingatkan jangan lupa untuk terus subscribe dan juga follow dari akun channel YouTube kami serta akun Instagram kami di @drunairtv dan @fk_unair. Saya Dr. Shania Mega pamit undur diri, dan segenap kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.